Ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih suci karena kita sudah bersihkan diri ini dari dosa-dosa, maka Allah akan siapkan sorga yang terbaik untuk kita. Ramadan jadikan sebagai Ramadan maghfirah, Ramadan ampunan dari Allah, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini betul-betul meraih ampunan dari Allah, suci kita dari dosa-dosa seperti bayi yang lahir kembali. Kita bersihkan segala dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan selama berhari-hari, bertahun-tahun lamanya. Di mana ampunan Allah? Sesungguhnya banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Ini yang perlu kita amalkan dengan baik sebaik-baiknya. Ini yang perlu kita jaga dengan baik sebaik-baiknya. Ini yang perlu kita maksimalkan dengan baik. Ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama, Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan umur. Kita mampu melaksanakan salat Isya secara berjamaah. InsyaAllah kita pun akan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia itu banyak dosa. Tiada manusia yang suci dari dosa dan kesalahan. Disengaja atau tidak disengaja, besar atau kecil, nampak atau tidak nampak dosa itu, manusia memiliki dosa di hadapan Allah. Tapi insya Allah semua dosa yang kita lakukan, Allah senantiasa akan memberikan ampunan kepada hambanya ketika kita memang betul niat tulus untuk bertaubat kepada Allah. Oleh panitia malam ini memberikan tema, yakni berlomba-lomba meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an memang Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah engkau menuju ampunan Tuhanmu, dan bersegeralah engkau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jamaah sekalian, ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih suci karena kita sudah bersihkan diri ini dari dosa-dosa, maka Allah akan siapkan sorga yang terbaik untuk kita. Maka sebelum Allah yang bersihkan diri ini di neraka, maka mari kita bersihkan diri kita selama kita hidup di dunia dengan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang kita kenal dengan bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan Pak sia-siakan kesempatan ini. Ramadan jadikan sebagai Ramadan maghfirah, Ramadan ampunan dari Allah, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini betul-betul meraih ampunan dari Allah, suci kita dari dosa-dosa seperti bayi yang lahir kembali. Kita bersihkan segala dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan selama berhari-hari, bertahun-tahun lamanya. Di mana ampunan Allah? Sesungguhnya banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Ini yang perlu kita amalkan dengan baik sebaik-baiknya.
Ini yang perlu kita jaga dengan baik sebaik-baiknya. Ini yang perlu kita maksimalkan dengan baik. Ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan. Di antaranya, yang pertama, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terletak dari solatnya seseorang. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, di antara solat dengan solat yang lainnya itu ada ampunan dari Allah. Di antara Jumat dengan Jumat berikutnya itu ada ampunan dari Allah. Di antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya itu ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dosa-dosa hambanya selama mereka tidak melakukan dosa yang besar. Maka Ramadan ini bukan hanya kita memperbaiki puasa kita lalu kemudian mengabaikan ibadah solat. Solat juga merupakan salah satu jalan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaiki solat, Pak. Solat inilah yang pertama dihisab dari seorang hamba. Solat inilah kunci dari semua kebaikan kita, kunci dari ibadah puasa kita, kunci dari zakat kita, kunci dari sedekah, kunci haji umroh, kunci haji amalan-amalan kita lainnya ada pada solat. Sebab apa? As-salatu miftahul khair. Solat itu adalah kunci dari semua kebaikan. Maka di antara solat dengan solat itu ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Maka orang-orang yang menjaga solatnya, maka dia akan terjaga dengan ampunan dari Allah selama mereka tidak melakukan dosa yang besar. Yang kedua, ampunan Allah di dalam bulan Ramadan ketika seseorang berpuasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaba, dengan keimanan dan keikhlasan meraih pahala ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Maka puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, insya Allah itu akan menjadi bahan pengampun dari dosa-dosa kita. Coba kita pikirkan jamaah sekalian malam ini, segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Bertahun-tahun kita hidup di dunia, berapa banyak dosa yang kita kumpulkan, berapa banyak perkataan kita yang menyinggung orang lain, berapa sering kita lalai dari ibadah solat hanya karena kesibukan kita dengan pekerjaan, berapa sering kita menentang daripada aturan Allah, berapa sering kita menghalalkan yang haram untuk kepentingan pribadi kita, seberapa sering kita tinggalkan akhirat kita hanya karena kepentingan dunia yang sementara, seberapa sering kita menentang Allah, seberapa sering kita tahu bahwa itu adalah larangan tapi masih saja kita lakukan jamaah sekalian, seberapa sering kita tahu bahwa ini adalah perintah Allah tapi ternyata kita masih lalai dari perintah itu. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita tulus dengan ikhlas ingin membersihkan diri, bertaubat kepada Allah. Maka merugilah kita ketika kita sampai di bulan Ramadan ini lalu kemudian menyia-nyiakan itu. Bayangkan jamaah sekalian, jikalau sekiranya kita tidak maksimalkan Ramadan kita tahun ini untuk meraih ampunan dari Allah dengan segala dosa-dosa yang pernah kita kumpulkan selama ini, lalu kemudian tiba-tiba ajal kematian menjemput tanpa kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang, akan kemanakah tempat yang Allah siapkan untuk kita? Maka mari maksimalkan puasa kita dalam bulan ini. Maksimal puasa dengan ikhlas karena Allah, insya Allah ini akan menjadi penggubur dosa-dosa bagi kita. Saya yakin Pak Ibu kita semua yang berbicara, yang mendengarkan semua ada dosa, dan semua dosa kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah.
maka merugi kita ketika kita tidak meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita menunggu Ramadan di tahun yang akan datang lalu kemudian kita ingin tobat, padahal belum ada jaminan bahwa tahun depan kita ini masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ampunan Allah di bulan Ramadan. Dalam hadis dijelaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang mendirikan salat tarawih, salat lail pada bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Maksimal ibadah tarawih kita, maksimal solat sunnah kita, maksimal solat kita dalam bulan Ramadan, insya Allah itu akan menjadi bahan pengampun dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini, selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Maka apa alasan kita, Pak, untuk tidak menjaga solat tarawih kita? Apa alasan kita sehingga terkadang kita hanya semangat tarawih di awal bulan Ramadan, sementara di penghujung bulan suci Ramadan terkadang semangat ini semakin hari semakin berkurang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai bukan hanya di awal-awalnya saja, tapi bagi mereka yang mampu bertahan menjalankan ibadah tarawihnya, menjalankan salat tarawihnya, menjalankan amalia Ramadannya sampai pada penghujung bulan suci Ramadan. Begitu banyak jamaah sekalian, saudara-saudara kita hari ini yang ingin datang ke masjid ini salat tarawih secara berjamaah. Begitu banyak sahabat-sahabat kita, orang sekitar kita yang ingin bergandengan tangan bersama dengan ayah dan ibunya untuk salat tarawih berjamaah di tempat kita, untuk salat tarawih berjamaah di masjid, tapi salah satu dari mereka mungkin terbaring sakit sehingga tak mampu melaksanakan ibadah itu. Kita yang masih sehat, kurang bersyukur apa kita kepada Allah sehingga kita tidak mau sujud kepada Allah, sehingga kita ini melewatkan tarawih Ramadan dengan begitu saja tanpa alasan. Banyak saudara-saudara kita yang hatinya sangat ingin melangkah ke masjid, tapi mereka sakit. Saudara-saudara kita yang lain tahun yang lalu masih sehat afiat, lebih muda, lebih kuat daripada kita, tapi tahun ini mereka sudah tidak ada di masjid menghadap kepada Allah, bersujud melaksanakan salat tarawih karena mereka sudah dipanggil kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita saja, Pak. Tarawih ini mungkin kita rindu kebersamaan itu. Rindu tarawih bersama ayah ibu kita, rindu tarawih bersama suami istri dan anak-anak kita. Tapi mungkin tarawih tahun ini berbeda dengan suasana-suasana Ramadan tahun yang lalu. Tiada lagi seorang suami istri yang menemani kita, tiada lagi seorang anak yang bersama-sama dengan kita sholat tarawih, tiada lagi orang tua yang bersama-sama kita sholat tarawih, karena satu persatu dari mereka terlebih dahulu dipanggil kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih diberikan umur oleh Allah, maksimalkan umur dan kesempatan emas ini meraih ampunan dari Allah dengan menjaga sholat tarawih kita maksimal di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian selanjutnya yang keempat, ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ketika kita mampu melaksanakan solat dan amalia ketika malam Lailatul Qadar. Maka usaha kita, Pak, jaga ibadah ini dengan baik. Tiap malam kita jaga ibadah, kita berharap mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Gimana caranya kita akan meraih malam kemuliaan ini jikalau kita hanya berada di awal-awal Ramadan rajin ibadah, tapi tak mampu beribadah dengan baik sampai di penghujung bulan Ramadan. Sementara Lailatul Qadar kita tidak tahu kapan turunnya. Jangan sampai pas kita sudah bermalas-malasan ibadah dan tidak mampu kita mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua ini diistiqomahkan di dalam kebaikan.
Semoga kita ini sehat afiat bukan hanya malam ini. Semoga bukan hanya malam ini sehat jasmani dan rohani kita, tapi kita sehat jasmani dan rohani sampai kita berada di penghujung bulan Ramadan menjaga ibadah. Karena meski jasmani kita sehat afiat, tapi rohani kita yang rusak, hati kita yang rusak, iman kita yang rusak, maka kita tak mampu untuk melaksanakan ibadah salat tarawih bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Allah jaga iman kita dengan baik sehingga nantinya betul-betul melalui bulan Ramadan ini meraih ampunan dari Allah, keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru lahir dan kembali kepada Allah dengan keadaan bersih karena sudah membersihkan dirinya selama Allah masih memberikan kesempatan itu untuk kita. Demikian yang sempat sampaikan kesempatan malam hari ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi saya sendiri dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki sebagai manusia yang miskin iman, ilmu dan amal. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.